Suatu hari setelah pulang sekolah, ada 3 anak yang pergi ke jalan Tunjungan untuk rehat sejenak. Setelah hari yang panjang mereka telah lalui di sekolah. Mereka pun sedang berdiskusi sambil bersantai di sebuah kafe. Capek banget ya. Habis sekolah hari ini, pelajaran hari Senin selalu banyak dan gak semuanya aku suka. Tapi aku suka sama pelajaran sejarah peminatan hari ini, apalagi bahas perang dunia zaman dulu. Aku tadi ngantuk sih, jadi nggak terlalu dengerin. Tapi aku agak penasaran, apa ya dampak Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua terhadap suku bangsa? Kalau yang tadi aku dengar itu, seandainya perang dunia tidak terjadi, mungkin Indonesia masih berbentuk kerajaan atau kepulauan. Oh, jadi Perang Dunia di Indonesia berdampak baik dong. Kan dengan begitu dapat memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Cepat sekali, karena Jepang pada saat itu tertekan oleh sekutu Amerika sehingga Jepang meninggalkan Indonesia. Kok bisa gitu sih? Iya, karena didasari oleh persamaan senasib dijajah oleh Jepang. Jadi Indonesia berbentuk dari nama Hindia Belanda menjadi Indonesia. Makanya Cel, kalau di kelas jangan ditinggal itu terus, jadi ketinggalan banyak kan. Maaf guys, tapi nggak semua pelajaran aku tinggal tidur kok. Lalu mereka bertiga pun berlanjut membahas materi pelajaran lain yang tadi mereka pelajari di sekolahan. BTW di Indonesia kan pasti ada pendidikan, karena pendidikan itu penting. Kira-kira sudah merata belum ya? Nah, kalau ini tadi pas pelajaran sih katanya belum, karena minimnya SDM dan rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Ngomong-ngomong soal pendidikan, kalian tahu nggak sejarah perkembangan pendidikan dari zaman Perang Dunia Pertama sampai sekarang kayak gimana sih? Tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal ke penduduk Indonesia, tapi formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Baru kelas pejabat dan bangsawan pribumi bisa mengenyam pendidikan formal. Bener, lalu semenjak tahun 1930-an, pendidikan formal mulai dikenal hampir di seluruh Indonesia. Tumben kamu tahu, Cel. Biasanya jawabannya nggak tahu terus. Enggak dong, aku juga gini-gini meskipun suka tidur di kelas, juga dengerin kok materinya meskipun setengah, hahaha. Lalu mereka ketawa dan bersenda bersama sampai tiba harinya pada waktu sore hari. Karena pada esok harinya mereka ada ulangan, malam harinya mereka memutuskan untuk telepon bersama untuk belajar ulangan besok. BTW bisa ada ulangan loh. Ah, sumpah, aku belum belajar gimana nih? Makanya Cel, kalau Pak Guru ngomong itu didengerin. Udah, ayo kita belajar bareng. Materi besok itu tentang konflik pengesahan Undang-Undang Rengas Dengklok yang terjadi ketika kaum muda menculik I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta menjelang pengesahan UUD 1945 itu. Nah itu peristiwa alurnya kayak gimana sih? Kalau yang aku baca dari buku sih itu akibat adanya perbedaan golongan tua dan golongan muda dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Jepang menyerah tanpa syarat. Pada saat itu, hal itu coba dirahasiakan Indonesia, tapi gagal dilakukan. Mereka pun belajar selama 1 jam sampai waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan mereka memutuskan untuk tidur. Diakhiri dengan mereka yang berhasil dengan ulangan yang mereka kerjakan karena mereka telah belajar bersama.